Dalam lanskap komunikasi manusia, di tengah riuhnya ujaran verbal dan data digital, terdapat sebuah medium yang melampaui batas-batas logika dan rasionalitas semata. Medium ini, dalam berbagai manifestasinya, dari seni rupa, sastra, musik, hingga pertunjukan, memiliki kemampuan unik dan mendalam untuk merefleksikan kehidupan dalam segala kompleksitasnya, menyampaikan pesan moral yang menggugah, dan membangkitkan emosi yang murni. Lebih dari sekadar alat transfer informasi, ia adalah jembatan empati, katalisator pemikiran, dan wahana interaksi yang efektif, mampu menjangkau lubuk hati dan pikiran audiensnya. Di balik daya pikat dan efektivitasnya, tersembunyi jalinan elemen-elemen penting yang bekerja secara harmonis, saling melengkapi dan menguatkan, untuk menciptakan suatu keutuhan yang bermakna dan beresonansi. Refleksi kehidupan, cermin realitas dan eksistensi. Salah satu kekuatan utama medium ini adalah kemampuannya untuk berfungsi sebagai cermin kehidupan. Ia menangkap esensi pengalaman manusia, suka, duka, perjuangan, harapan, absurditas, dan menyajikannya kembali kepada kita dalam bentuk yang terkondensasi dan terinterpretasi. Baik itu potret realistis masyarakat kelas bawah dalam novel klasik, lukisan yang menggambarkan lanskap batin yang bergejolak, atau film yang menelusuri dilema moral kontemporer, ekspresi kreatif memungkinkan kita melihat diri kita dan dunia di sekitar kita dari perspektif yang baru. Refleksi ini bukan sekadar imitasi, melainkan sebuah proses interpretasi dan transformasi. Seniman atau kreator menyaring realitas melalui lensa subjektif mereka, menyorot aspek-aspek tertentu, dan memberikan makna baru pada fenomena yang mungkin sebelumnya kita anggap biasa. Dengan demikian, medium ini tidak hanya menunjukkan kehidupan seperti apa adanya, tetapi juga seperti apa yang bisa jadi, atau seperti apa yang seharusnya tidak jadi. Ia memberikan ruang untuk introspeksi kolektif, memicu dialog tentang isu-isu sosial, politik, dan eksistensial yang relevan, serta membantu kita memahami kompleksitas identitas, budaya, dan kondisi manusia secara lebih mendalam. Melalui refleksi ini, kita tidak hanya belajar tentang orang lain, tetapi juga tentang diri kita sendiri, mengakui pengalaman bersama dan perbedaan yang memperkaya tapestri kehidupan. Pesan moral, penuntun nilai dan etika. Selain merefleksikan, medium ini juga merupakan saluran ampuh untuk menyampaikan pesan moral dan etika. Berbeda dengan khotbah atau ceramah yang bersifat didaktis, pesan moral dalam ekspresi kreatif seringkali disampaikan secara subliminal, melalui narasi, karakter, konflik, atau bahkan simbolisme visual. Pesan ini tidak dipaksakan, melainkan dieksplorasi, membiarkan audiens untuk merenungkan dan menarik kesimpulan mereka sendiri. Kisah-kisah heroik tentang keberanian dan pengorbanan, drama tragedi yang menunjukkan konsekuensi keserakahan atau pengkhianatan, puisi yang merayakan kasih sayang dan empati. Semuanya berfungsi sebagai sarana untuk menjelajahi nilai-nilai fundamental yang membentuk peradaban manusia. Ekspresi kreatif dapat menantang pandangan yang sudah mapan, mendorong audiens untuk mempertanyakan prasangka, dan membuka pikiran terhadap perspektif yang berbeda. Ia dapat menginspirasi tindakan kebaikan, menumbuhkan rasa keadilan, atau bahkan memicu gerakan sosial untuk perubahan. Dalam konteks ini, medium ini menjadi penuntun moral yang lembut namun kuat, yang membentuk kesadaran individu dan kolektif, membantu kita menavigasi kompleksitas keputusan etis dalam kehidupan sehari-hari. Membangkitkan emosi, jembatan hati dan pikiran. Mungkin kekuatan yang paling langsung dan universal dari medium ini adalah kemampuannya untuk membangkitkan emosi. Dari kegembiraan yang meluap, kesedihan yang mendalam, kemarahan yang membara, hingga ketenangan yang menenteramkan, ekspresi kreatif memiliki kapasitas untuk memicu resonansi emosional yang kuat dalam diri audiens.
Musik dapat menggerakkan jiwa tanpa sepatah kata pun. Film dapat membuat kita menitikkan air mata atau tertawa terbahak-bahak, dan sebuah patung dapat membangkitkan rasa takjub atau kekaguman. Pembangkitan emosi ini bukan sekadar reaksi pasif, ia adalah inti dari pengalaman interaktif. Ketika emosi kita terhubung dengan sebuah karya, kita tidak hanya memahami pesan yang ingin disampaikan secara intelektual, tetapi juga merasakannya secara visceral. Koneksi emosional inilah yang menciptakan empati, memungkinkan kita merasakan apa yang dirasakan orang lain, bahkan karakter fiksi sekalipun. Ini membuka pintu bagi pemahaman yang lebih dalam, melampaui perbedaan bahasa atau budaya, dan menciptakan pengalaman kolektif yang menyatukan. Emosi yang dibangkitkan ini dapat menjadi katalisator untuk refleksi pribadi, memotivasi perubahan, atau sekadar memberikan katarsis yang sangat dibutuhkan, menjadikan medium ini instrumen yang sangat pribadi sekaligus universal. Jalinan elemen yang harmonis menciptakan keutuhan bermakna kekuatan refleksi, pesan moral, dan pembangkitan emosi tidak muncul secara kebetulan atau secara terpisah. Sebaliknya, mereka adalah produk dari jalinan elemen-elemen penting yang bekerja secara harmonis, menciptakan suatu keutuhan yang bermakna. Ibarat sebuah orkestra simfoni, di mana setiap instrumen, biola, cello, seruling, trompet, memainkan perannya masing-masing, namun bersama-sama membentuk melodi dan harmoni yang megah, demikian pula dengan berbagai komponen dalam ekspresi kreatif. Narasi, struktur cerita, alur, pengembangan karakter, dan konflik adalah tulang punggung yang memberikan bentuk dan arah. Narasi yang kuat menarik perhatian, membangun ketegangan, dan memandu audiens melalui perjalanan emosional dan intelektual. Visual dan suara. Dalam medium visual seperti seni rupa, film, atau teater, elemen seperti warna, komposisi, pencahayaan, perspektif, sinematografi, dan desain suara memainkan peran krusial. Dalam musik, melodi, harmoni, ritme, tempo, dan dinamika adalah pembentuk utama suasana dan emosi. Elemen-elemen ini tidak hanya mempercantik, tetapi juga mengkomunikasikan makna yang mendalam secara nonverbal. Simbolisme dan metafora. Lapisan makna tersembunyi yang disampaikan melalui simbol, alegori, atau metafora memperkaya karya dan mengundang audiens untuk melakukan interpretasi. Ini memungkinkan pesan disampaikan dengan kedalaman dan nuansa yang tidak mungkin dicapai dengan komunikasi literal. Gaya dan estetika. Pilihan gaya artistik, realisme, surrealisme, abstrak, klasik, modern, bentuk, tekstur, dan keindahan visual atau auditori secara keseluruhan. Semuanya berkontribusi pada pengalaman sensorik dan kognitif audiens, memengaruhi bagaimana pesan diterima dan diinternalisasi. Konteks, latar belakang budaya, sejarah, dan sosial di mana sebuah karya diciptakan dan diterima juga membentuk maknanya. Pemahaman konteks ini seringkali esensial untuk mengurai keutuhan makna yang dimaksudkan. Elemen-elemen ini tidak beroperasi secara independen. Sebaliknya, mereka berinteraksi secara dinamis. Sebuah narasi yang kuat akan semakin berkesan jika didukung oleh visual yang memukau dan musik yang menyentuh jiwa. Simbolisme akan lebih efektif jika disematkan dalam konteks yang masuk akal dan estetika yang menarik. Harmoni antara elemen-elemen ini menciptakan resonansi, di mana setiap komponen memperkuat yang lain, menghasilkan pengalaman yang lebih dari sekadar jumlah bagian-bagiannya. Keutuhan yang bermakna ini adalah hasil dari keterpaduan yang cermat, di mana setiap detail memiliki tujuan dan berkontribusi pada dampak keseluruhan karya. Efektivitas komunikasi dan interaksi sebagai medium komunikasi, ekspresi kreatif melampaui batasan geografis dan linguistik.
Sebuah melodi dapat dimengerti lintas benua, sebuah gambar dapat menyampaikan kisah tanpa perlu terjemahan kata, dan drama tentang kondisi manusia dapat menyentuh hati audiens dari berbagai budaya. Ia memfasilitasi interaksi tidak hanya antara kreator dan audiens, tetapi juga antar audiens itu sendiri, memicu diskusi, debat, dan pembentukan komunitas yang berbagi nilai atau apresiasi yang sama. Dalam interaksi inilah, pemahaman mendalam tentang kehidupan, nilai moral, dan emosi disebarkan, diinternalisasi, dan dihidupkan kembali. Dengan demikian, kemampuan sebuah medium untuk merefleksikan kehidupan, menyampaikan pesan moral, dan membangkitkan emosi, yang didukung oleh jalinan elemen-elemen penting yang bekerja secara harmonis, menjadikannya sarana yang tak tergantikan untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Ia adalah fondasi empati, jembatan pemahaman, dan katalisator perubahan, terus-menerus mengingatkan kita akan esensi kemanusiaan kita dan potensi tak terbatas dari ekspresi jiwa. Ia bukan hanya cermin, tetapi juga peta dan kompas, yang memandu kita melalui labirin eksistensi dengan keindahan dan makna yang tak terhingga.